Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seusai ditandatanganinya perjanjian Hudaibiyah di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin merasa lega karena musuh yang paling sengit selama ini memerangi kaum muslimin, yaitu Quraisy, telah menawarkan perdamaian dan gencatan senjata selama 10 tahun. Akan tetapi, masih ada satu musuh lagi yang selalu menunjukkan permusuhannya dan melancarkan berbagai jurus makaryanya untuk menghabisi kaum muslimin atau melemahkan kekuatan Islam. Musuh tersebut adalah kaum Yahudi yang telah berulang kali melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Ketika awal mula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berhijrah ke Madinah, beliau telah membuat sebuah perjanjian dengan kaum Yahudi yang isinya adalah kesepakatan bersama untuk hidup berdampingan secara damai di kota Madinah dan bersama-sama menjaga keamanan kota tersebut dari setiap serangan yang datang dari luar. Tetapi perjanjian tersebut mereka langgar berulang kali. Bahkan salah satu suku dari mereka, yaitu Bani Nadir, pernah membuat suatu makar jahat, yaitu upaya pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kekuatan Yahudi kini terpusat ke Khaybar, satu kota yang besar, memiliki beberapa benteng yang berlapis-lapis dan kebun-kebun kurma yang subur. Mereka memiliki 8 benteng yang besar di kota tersebut, dan mereka sangat yakin sekali bahwa kekuatan mereka tidak akan mungkin dikalahkan oleh tentara manapun, karena benteng-benteng tersebut sangat kokoh dan berlapis-lapis. Kota tersebut terletak 60-80 mil di utara Madinah. Keberadaan mereka di Khaybar sangat membahayakan Islam dan kaum muslimin. Telah terbukti sebelumnya bahwa kaum Yahudi Khaybar inilah yang memprovokasi suku Quraisy dan Ghatafan atau dua suku besar Arab untuk berkoalisasi menyerang kaum muslimin dalam suatu peperangan yang dikenal dengan Perang Azab atau Perang Khandaq. Mereka juga yang telah mendesak suku Huraidah, suku Yahudi di Madinah yang belum pernah melanggar perjanjiannya terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam, untuk melanggar perjanjiannya dan ikut bergabung dalam pasukan Azab atau sekutu memerangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Bukti-bukti tersebut cukup kuat bagi Rasulullah untuk memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan-kejahatan mereka. Maka pada akhir bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, keluarlah Rasulullah bersama dengan 1.400 sahabatnya menuju Khaybar. Sementara Yahudi Khaybar memiliki kekuatan tentara tak kurang dari 10.000 prajurit dan memiliki persenjataan yang lengkap. Peperangan yang cukup sengit terjadi di sekitar Benteng Naim, satu dari 8 benteng mereka yang terkenal kokoh. Berkali-kali tentara kaum muslimin mencoba untuk menjebol benteng tersebut, tetapi selalu gagal. Kemudian pada saat malam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Sungguh, aku akan menyerahkan panji perang itu besok kepada seorang laki-laki yang Allah berikan kemenangan lewat kedua tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta dicintai Allah dan Rasul-Nya." Maka para sahabat sibuk membicarakan tentang siapakah yang akan menerima panji tersebut. Maka ketika di pagi hari para sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, masing-masing berharap bahwa dialah yang akan diserahi panji perang tersebut. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, dia sedang sakit mata." Beliau bersabda, "Panggillah dia untuk datang ke sini." Ia pun didatangkan, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meludah pada kedua matanya dan mendoakannya, maka sembuhlah sakitnya, bahkan seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Pengaruh dari tiupan ludah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Ali tersebut
dilukiskan sendiri olehnya sebagai berikut. Aku tidak pernah sakit mata dan tidak pernah pusing semenjak Rasulullah mengusap wajahku dan meludah pada kedua mataku pada waktu perang Khaibar. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Kemudian beliau menyerahkan panji perang tersebut kepadanya. Lalu Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku perangi mereka hingga mereka muslim seperti kami?" Beliau bersabda, "Berjalanlah dengan berlahan sampai engkau mendatangi halaman mereka. Kemudian serulah mereka untuk masuk Islam dan beritahulah tentang hak-hak Allah dan wajib atas mereka. Demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja dengan sebabmu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta yang merah-merah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kaum muslimin menggempur sekali lagi benteng-benteng Yahudi tersebut dengan semangat yang baru. Ali bin Abi Thalib keluar memimpin kaum muslimin menuju benteng tersebut. Sebelum melakukan penyerangan, dia menyeru orang-orang Yahudi memilih terlebih dahulu untuk masuk Islam. Akan tetapi mereka menolak seruan tersebut dan mereka menantang kaum muslimin dengan dipimpin oleh Marhab, raja mereka. Marhab menantang perang tanding atau duel seraya berkata, "Medan Khaibar telah tahu bahwa akulah Marhab, penyandang senjata pahlawan yang teruji. Jika peperangan telah berkecamuk dan menyala." Amir bin Al-Aqwa maju untuk menghadapinya. Perang tanding berjalan seru, akan tetapi pada akhirnya Amir terbunuh sebagai syahid. Maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya baginya 2 pahala." Seraya beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, sesungguhnya dia telah bersungguh-sungguh dan mujahid yang sedikit sekali orang Arab yang berjalan seperti dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dengan sombongnya Marhab menantang sekali lagi perang tanding seraya melantunkan bait-bait syair di atas. Maka Ali bin Abi Thalib maju seraya berkata, "Akulah yang diberi nama oleh ibuku dengan Haidar atau singa, bagaikan singa hutan yang seram tampangnya." Sekejap saja beliau berhasil memukul kepala Marhab dan menewaskannya saat itu juga. Kemudian kemenangan kaum muslimin dapat diraih dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abu Rafi radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ketika peperangan berkecamuk, Ali bin Abi Thalib sempat mengambil salah satu pintu benteng untuk dijadikan tameng atau perisai. Pintu tersebut senantiasa dipegangnya sambil berperang menghadapi lawan sampai Allah memberikan kemenangan atas kami. Setelah itu beliau melemparkan pintu tersebut. Sungguh, aku menyaksikan bahwa 8 orang di antara kami berupaya keras untuk membalikkannya, tetapi kami tak kuasa atau karena beratnya. Alangkah butuhnya Islam terhadap pemuda-pemuda seperti beliau yang tulus mencintai Allah dan Rasul-Nya, lemah lembut terhadap orang yang beriman, tegas terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut cercaan orang-orang yang suka mencerca. Inilah sifat-sifat generasi yang diharapkan oleh Islam. Inilah kriteria generasi yang akan membawa perubahan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Imam Malik rahimahkumullah pernah berkata, "Tidak akan menjadi baik kondisi generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang generasi awal umat ini menjadi baik dengannya." Ya, benar. Generasi awal umat Islam tidak melejit menjadi jaya atau mulia kecuali dengan meluruskan akidah dan tauhidnya, menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 24. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib sejak kecil memiliki keistimewaan. Ali dibesarkan dalam lingkungan keluarga Nabi bersama istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Ali adalah orang dari golongan laki-laki anak pertama yang menyatakan keislamannya. Ibnu Hajar meriwayatkan bahwa Ali anak pertama yang masuk Islam dalam usia 10 tahun. Perubahan drastis ditunjukkan Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah wafat. Beliau sebelumnya ahli dalam berperang dan memainkan pedang dalam membela berjihad di jalan Allah. Maka setelah Rasulullah wafat, Ali menjadi orang yang berbeda dari biasanya. Beliau banyak menggeluti di bidang ilmu sehingga beliau dijuluki sebagai ahli ilmu. Dalam suatu pertempuran disebutkan pertempuran Khaibar, Ali mendoakan seorang lelaki Yahudi agar ia berusia panjang. Selama laki-laki tersebut berusia 600 tahun karena doa Ali bin Abi Thalib. Seseorang lagi yang didoakan Ali bin Abi Thalib adalah Imam Abu Hanifah, karena kakek Imam Abu Hanifah pernah mengunjungi Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib mendoakan keturunannya agar menjadi seorang ahli ilmu. Maka lahirlah dari kakek Imam Abu Hanifah, yakni Imam Abu Hanifah yang mazhabnya sampai dengan hari kiamat atau akhir zaman, yakni mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Demikian keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.